Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ida dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian, anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat dalam belajar. Meski saat ini kalian masih harus belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi semester 2 yakni perbandingan pada submateri memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Apa sajakah yang akan kita pelajari di sini nanti? Kita lihat dulu. Ada 4 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, yakni pengertian perbandingan atau yang diistilahkan dengan rasio. Jadi, apakah perbandingan itu? Ya. Kemudian yang kedua, menuliskan suatu rasio. Jadi, bagaimana menuliskannya? Yang ketiga, bagaimana menyederhanakan suatu rasio. Dan yang keempat, kita akan mencoba mengerjakan atau menyelesaikan beberapa soal terkait materi ini. Oke, kita lanjut saja ke bagian pertama. Sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Saya memiliki foto. Nah, di dalam foto tersebut ada 9 orang. Semuanya 9 orang. Kita lihat berapa banyaknya yang wanita? Yang wanita ada 2. Berapa banyaknya yang laki-laki atau pria? Ada 7. Karena semua 9 ya. Maka kalau boleh saya tulis, misalnya saya singkat saja simbolnya biar memudahkan saja. Semuanya saya simpulkan S. Tadi 9. Yang wanita ada 2. Yang pria ada 7. Banyak pertanyaan yang bisa kita munculkan dari gambar ini. Salah satunya adalah perbandingan banyaknya wanita dibanding banyaknya pria. Wanita dibanding pria. Bisa saya tuliskan W dibanding P atau W per P, yakni 2/7 atau 2/7. Misalnya lagi, banyaknya pria dibanding banyaknya seluruh yang ada di gambar. Berarti P saya bandingkan dengan S sama dengan 7/9. Satu lagi, banyaknya pria dibanding wanita. Tinggal kita balik yang ini ya. P dibanding W, bisa saya tulis seperti ini. Maka sama dengan 7/2. Nah, masih ada lagi? Ada ya, misalnya wanita dibanding seluruhnya atau W per S. Berarti 2/9. Nah, ini adalah contoh dari suatu bentuk perbandingan atau rasio. Nah, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Sekarang, apa sih pengertian perbandingan berdasarkan gambar tadi? Tadi kan banyaknya orang banding banyaknya orang. Banyaknya wanita, banyaknya pria. Sama-sama orang kan? Ya. Nah, kita lihat definisinya dulu. Perbandingan atau rasio adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Ingat kata kuncinya, satuannya harus sejenis. Contoh tadi,
orang bandingkan orang. Sekarang misalnya saya punya 1 kilometer, saya bandingkan dengan 100 cm. Sejenis bukan satuannya? Kilometer adalah satuan panjang, sentimeter juga satuan panjang. Berarti ini bisa kita bandingkan. Mencari perbandingannya bagaimana? Tinggal kita samakan nanti. Satuannya dijadikan senti semua atau dijadikan kilometer semua. Mungkin yang mudah jadikan senti. Kalian sudah mendapatkannya kan di SD? Oke. Yang tidak boleh yang bagaimana? Contoh, 1 kilometer saya bandingkan, saya tulis per ya, 5 kilogram. Boleh tidak? Benar, tidak boleh. Kilometer adalah satuan panjang, sementara kilogram adalah satuan berat. Jadi, keduanya tidak sejenis. Kita tidak boleh membandingkan yang seperti ini. Jelas ya? Jadi, perbandingan atau rasio itu syaratnya harus sejenis. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana menuliskan suatu perbandingan atau rasio? Sebenarnya sudah kita praktekkan tadi di depan. Ya. Ada 3 cara untuk menuliskannya. Yang pertama menggunakan pecahan. Tadi banyaknya wanita banding banyaknya pria adalah 2:7 atau kita tulis 2/7. Nah, cara kedua menggunakan tanda bagi. Berarti 2/7 bisa saya tuliskan 2 dibanding atau dibagi 7. Cara ketiga menggunakan kata dari. Tinggal kita tuliskan saja. Berarti 2/7 ditulis 2 dari 7. Nah, ini adalah 3 cara menuliskan atau 3 cara menuliskan simbol perbandingan atau rasio. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Siswa di SMP Negeri 1 Duren diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 200 siswa yang disurvei, 150 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Ada beberapa alternatif yang bisa kita tuliskan untuk menjawab pertanyaan ini. Di antaranya, yang pertama, 1/4 dari siswa SMP Negeri 1 Duren yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Dari mana? Perbandingan atau pecahan 1/4. Kita tulis tadi ya, memilih media online. Misalnya saya simbolkan dengan O. Dibanding media cetak C. Tadi berapa orang? 150 dibanding 50. Ini yang kita buat sebagai pedoman. Banyaknya siswa seluruhnya yang disurvei adalah 200. Kalau kita bandingkan yang memilih media cetak, berarti C dibanding semua. Berarti 50, semuanya tadi 200. Kalau kita bagi 50 masing-masing, atas bawah bilang penyebut, didapat 1/4. Nah, kata 1/4 dari itu adalah dari sini. Jelas ya? Kita lanjut yang kedua. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 3:1. Dari mana 3:1? Kita lihat yang atas, 150 dibanding 50. Kalau kita bagi 50, maka diperoleh 3:1. Ya. Kemudian yang ketiga. 1 dari 4 siswa memilih media cetak.
Ini sebenarnya sama dengan kalimat A. Kita lihat dari situ. 1/4 itu artinya 1 dari 4 siswa. Oke. Yang keempat. Banyak siswa yang memilih membaca online adalah 100 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Dari mana kita peroleh angka 100? Kita lihat atas lagi. Tadi yang membaca melalui online 150. Yang membaca melalui media cetak 50. Kita kurangi saja, berarti 150 dikurangi 50. Jawabnya adalah 100. Jadi angka 100 dari sini. Gitu ya. Lanjut. Yang E. Banyak siswa yang membaca online 3 kali lipat dari siswa yang membaca media cetak. Ini sebenarnya kalimat ini tidak lain adalah kalimat pernyataan yang B. Ini ya. Sama sebenarnya. Dituliskan dengan kalimat yang berbeda. Kalau yang B menggunakan kata rasio, yang E menggunakan 3 kali lipat. Oke, dari sini mungkin kalian bisa menemukan pernyataan atau alternatif jawaban yang lain terkait masalah ini. Boleh saja, selama sesuai dengan pernyataan, ya, maka jawaban kalian akan bernilai benar. Oke, lanjut. Materi berikutnya. Menyederhanakan perbandingan atau rasio. Sebenarnya sudah kita lakukan baru saja. Contoh. Raya memiliki 24 buku cerita, sedangkan Rina memiliki 18 buku cerita. Berapa perbandingan buku cerita yang dimiliki Rina dibanding buku yang dimiliki Raya? Jangan kebalik ya. Perbandingan kalau dibalik sudah beda nilainya. Kecuali kalau perbandingannya bernilai 1. Kita misalkan, Rina saya simpulkan RI, Raya saya simpulkan RA. Banyak buku Rina ternyata lebih 18. Bukunya Raya 24. Untuk menyederhanakan pecahan, caranya kita menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar, dari 18 dan 24. Boleh pakai menggunakan pohon faktor. FPB-nya adalah 6. Ya, sudah kita pelajari di semester 1, di SD juga sudah ada. Berarti 18 saya bagi 6, yang bawah 24 saya bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3, 24 bagi 6 sama dengan 4. Sehingga ini adalah bentuk rasio atau bentuk pecahan yang paling sederhana dari 18/24. Sehingga jawabannya banyak buku Rina dibanding banyak buku Raya adalah 3/4. Paham ya? Kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini kita akan membahas beberapa contoh yang saya ambil dari buku paket kalian atau buku siswa. Yang pertama, ada 4 campuran A, B, C, dan D. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Ya, kita lihat campuran A, perasan jeruknya 2, air putihnya 3. Yang B, perasan jeruk 5, air putih 9, dan seterusnya. Kalau masing-masing campuran kita tulis dalam bentuk pecahan, akan diperoleh seperti ini. Campuran A 2/3. Campuran B 5/9. Sambil diperhatikan ini ya. Campuran C 1/2. C ini ya, bukan B. Campuran D 3/5. Kembali ke pertanyaan. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Tadi yang perasan jeruk adalah di posisinya di pembilang atau di atas. Sedangkan yang bawah adalah banyaknya air putih.
Artinya, kita harus membandingkan pecahan-pecahan ini dari A, B, C, D ini, manakah yang lebih besar pembilangnya. Jika pembilangnya paling besar, itulah yang rasa jeruknya paling kuat. Nah, untuk melihat mana yang paling besar, maka kita memerlukan atau harus menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, maka kita berpedoman pada penyebut-penyebut yang ada dalam masing-masing pecahan. Di sini ada 3, 9, 2, dan 5. Kalian boleh menggunakan pohon faktor. Ya, atau kalau sudah terbiasa, kita lihat saja 3 dengan 9. 9 adalah kelipatan 3. Berarti FP-nya adalah, atau KPK-nya ya, kita butuh KPK di sini. 3 dan 9, KPK-nya 9. Sedangkan dengan 2 dan 5, tinggal kita kalikan ya, karena 9 tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5, sehingga 5 kali 9 45, 45 kali 2 90. Jadi ini 90 semuanya. Sekarang yang A, 90 dibagi 3, 30. 30 kita kalikan 2. Ya, berarti ini dibagi 3, 30 ya, berarti ini 2 kali 30, 60 per 90. 90 bagi 9 adalah 10, berarti ini 5 kali 10, 50 per 90. 90 bagi 2, 18. 90 bagi 2, 45. 45 kali 1, berarti ini 1 kali 45. 45 per 90. 90 dibagi 5, kalau 40 berapa ini? 90. 45 bagi 5 kan 9. 9 kali 2, 18 ya. Berarti 3 kali 18. Berapa? 3 kali 18. 30 tambah 24. 54 per 90. Nah, sudah 90 semua penyebutnya, tinggal kita lihat pembilang manakah yang terbesar. Ternyata yang terbesar adalah A, 60 per 90. Jadi, campuran yang memiliki rasa jeruk paling kuat adalah campuran A. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Perhatikan. Ida mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ini adalah 5:4. Saya tulis saja L per P sama dengan 5/4. Ini berarti bahwa hanya ada, kata-kata hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya. Bagaimana tanggapan kamu? Gimana jawabannya? Apakah hanya ada 5 dan 4? Belum tentu ya. Karena kita ketahui tadi perbandingan adalah pecahan sederhana, pecahan paling sederhana. Bisa jadi laki-laki di kelas itu 5 kalau banyak siswanya 9. Tapi bisa juga ini saya kalikan 2 semua, berarti ini 10, bawahnya 8. Ada 10 laki-laki dan 8 perempuan. Bisa juga saya kalikan 3, 15 per 12. 15 laki-laki, 12 perempuan. Bisa juga satu lagi misalnya kali 4, berarti 20 per 16. Nah, masih ada lagi banyak, tak terhingga, dan seterusnya. Ini tidak lain adalah pecahan senilai. Jadi perbandingan itu erat kaitannya dengan pecahan. Ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Berapa kemungkinan banyak siswa seluruhnya dalam kelas Ida? Jika syaratnya maksimal siswa dalam satu kelas itu 32. Ya, berarti bisa saya tuliskan L ditambah P maksimal, berarti
kurang dari atau sama dengan 32. Berarti berapa? Tinggal kita jumlah saja. 5 tambah 4, L tambah P kan? 5 tambah 4, 9. Oh bukan. 10 tambah 8, 18. Masih jauh. 15 tambah 12, 27. Kita bandingkan dengan yang 20 tambah 16, 36. Nah, dari sini kita bisa memilih, yakni ini yang kita pilih. Karena ada syarat tidak boleh melebihi, tidak boleh lebih dari 32. Jadi banyak siswanya di kelas IDA adalah 27 orang atau 27 siswa. Paham ya? Lanjut soal berikutnya. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut bernilai benar. Ada beberapa pernyataan ya, A dan B. Ada yang titik-titik, berarti itu yang harus kalian isi. Kita coba saja. Yang pertama, 6/24. Misal yang titik-titik pertama saya buat A. A/21. Bagaimana mencari A agar menjadi pecahan senilai? Ya. Kita kalikan silang. 24A sama dengan 6 kali 2, 1. Kita bagi 6. 4A sama dengan 2, 1. Berapa A? 20 bagi 4, 5. Ya. Bisa 1/4 atau 5 1/4 berarti 5,25. Di sini berarti 5,25. Sampingnya. Karena pecahan tidak usah kita pakai aja yang depan. 6/24 sama dengan B misalnya per 28. Sama kayak tadi, kalikan silang. 24B sama dengan 6 kali 2, 8. 24 bagi 6, ini bagi 6. 4B sama dengan 28. Berarti B-nya sama dengan 28 bagi 4, 7. Berarti ini nilainya 7. Sekarang yang bawah. Yang bawah depannya yang titik-titik. Sementara yang diketahui yang belakang. Kita gunakan yang diketahui. Jadi kita pilih 6/30. Misalnya titik-titik ini saya misalkan X. X per 20 sama dengan 6/30. Ini yang A tadi ya. Ini yang B. Kalikan silang kayak tadi. 30X sama dengan 20 kali 6. Kita bagi 10. Berarti 3X sama dengan 2 kali 6. Bagi 3. Ini bagi 3 berarti X sama dengan 2 kali 2. X-nya sama dengan 4. Ini 4/20. Berikutnya, kalau seperti ini, karena tidak ada pecahan ya, kita bisa pilih 4/20 atau bisa pilih 6/20 untuk mencari yang tengah. Misalnya saya pakai aja yang depan ya. 4/20 sama dengan, kalau tadi X, ini saya misalkan Y/25. Kalikan silang, 20Y sama dengan 4 kali 2, 5. Saya bagi 4, 5Y sama dengan 2, 5. Y-nya sama dengan 5. Sehingga ini nilainya 5. Paham ya? Kita lanjut. Soal terakhir ya. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di samping kiri ya. 2 malam, 2 hari ya. 2 hari berarti kalau kita hitung jamnya adalah 48 jam. Bisa dicek di sini. Jumlahnya pasti 48. Pertanyaannya, berdasarkan tabel, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, ini adalah sebenarnya ini salah satu contoh soal AKM. Soal AKM seperti ini ya.
Jadi ada stimulusnya tabel, terus ada pernyataan. Kalian diminta mencari atau menentukan pernyataan yang bernilai benar. Apakah hanya ada satu pernyataan? Belum tentu. Dalam pilihan ganda kompleks itu bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Tapi ini kita cek satu persatu. Oke, hitungannya saya taruh di sampingnya. Ya, kita cek yang A. Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Menonton TV kita cek plus 6. Padahal seluruhnya tadi 48. Berarti 6 per 4, 8. Sederhanakan. Bagi 6, 1. Ini bagi 6, 8. 1/6 dengan 1/8. Berarti ini salah. Rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR. Menonton TV 6 tadi ya. Mengerjakan PR 2. 6/2 berarti 3/1. 3/1. Berarti ini benar. Ya, yang C. Rekreasi bermain ke rumah teman dan menonton TV. Rekreasi 8. Bermain ke rumah teman 2. Saya tambah 2. Terus menonton TV. Tonton TV tadi 6. Kalau kita jumlah 16 ya, dibandingkan waktu liburan berarti 16 per 4, 8. Bagi 16 1, ini bagi 16 3. 1/3. 1/3 pas ini ya. Kalau di sini ditulis sekitar, benar tidak? Ada kata sekitar. Salah ya. Sekitar itu ketika nilai di sini tidak pas dengan 1/3. Jadi karena ada kata sekitar, maka di sini salah. Yang benar adalah menghabiskan 1/3 dari waktu liburannya. Ini salah. Salahnya ada di kata sekitar. Yang D. Lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama menonton TV. Mengerjakan PR tadi 2. Menonton TV 6. Kebalikannya ini kan ya. Ini 1/3. Di sini dikatakan 1/5. Berarti salah. Yang terakhir, tidur, makan, dan aktivitas lain. Tidur. Kita lihat dulu tidur. 18. Terus makan 2,5 tambah 2,5, lainnya 9,5. Ini kalau kita jumlah, ini tambah ini 1 ya, 1 berarti 10, ini 20 berarti 30 jam. Apakah 30 jam itu sama dengan 1 hari? Salah. 1 hari itu 24 jam. Sehingga pernyataan yang E juga bernilai salah. Jadi dalam soal ini jawaban yang benar hanya satu, yaitu jawaban B. Oke. Ini contoh terakhir. Ya. Setelah ini silakan kalian memperdalam dengan mengerjakan latihan-latihan soal, utamanya yang ada di buku siswa lebih dulu ya. Jika ada kesulitan, kita bahas di grup seperti biasanya, dan bisa juga kalian mengambil dari sumber-sumber lainnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.